Kenapa kita sering kalah sama rasa males? Gue yakin lo semua juga sering ngerasain kan? Tapi tenang aja. Hari ini kita bakal bahas bareng-bareng kenapa kita suka males-malesan. Bahayanya rasa males apa aja sih? Dan pastinya gimana caranya ngusir rasa males itu. Tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Menurut temuan yang dilaporkan oleh Life Science, ilmuwan udah ngambil pendekatan revolusioner buat mengungkap misteri di balik motivasi dan rasa malas dalam otak manusia. Lewat teknologi pemindaian MRI, para peneliti bisa ngelihat ke dalam otak dan meneliti proses keputusan dan gerakan. Hasil pemindaian ini mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Saat seseorang membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan, korteks pramotor di otak mereka secara spontan aktif sebelum area lain yang mengendalikan gerakan. Nah, tapi bagi individu yang cenderung males, korteks pramotor ini tampaknya nggak mengalami aktivasi karena koneksinya terputus. Para peneliti menduga bahwa kurangnya efektivitas koneksi otak ini mungkin menjadi kunci dari kecenderungan males. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang males, proses mengubah keputusan menjadi aksi nyata memerlukan upaya yang lebih keras. Otak mereka harus bekerja ekstra untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi antara keputusan untuk melakukan sesuatu dan eksekusi tindakan tersebut. Kenapa kita cenderung males buat ngelakuin sesuatu? Tentunya banyak faktor yang bisa menyebabkan rasa males. Contohnya apa aja sih? Pertama, motivasi yang hilang. Ketika motivasi kita redup, rasanya susah banget buat ngelakuin sesuatu. Kita mungkin udah punya tujuan besar, tapi tanpa motivasi yang cukup, semuanya jadi terasa berat. Nah, disinilah kita perlu mencari cara untuk membangkitkan semangat. Selanjutnya, tugas yang terasa membosankan. Seringkali kita ngerasa malas karena tugas-tugas yang kayaknya nggak menarik. Padahal setiap tugas pasti punya sisi menariknya sendiri. Nah, selanjutnya tekanan yang terlalu besar. Selain itu, tekanan yang terlalu besar juga bisa bikin kita ngerasa malas. Kalau tugas atau target terlalu berat, kadang kita jadi malas buat mulai. Rasa malas emang seringkali terasa nikmat. Tapi sebenarnya ada konsekuensi serius yang bisa muncul kalau kita terlalu sering terjebak dalam perangkap malas. Nah, bahaya dari rasa malas itu apa aja sih? Pertama, terhambatnya pertumbuhan pribadi. Rasa malas bisa jadi penghalang besar untuk pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita menunda-nunda tugas atau aktivitas yang seharusnya kita lakuin, kita ngelewatin peluang buat belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Contohnya menunda-nunda belajar skill baru yang sebenarnya bisa membuka pintu kesempatan baru dalam karir atau hubungan sosial. Bahaya selanjutnya adalah menurunnya kesehatan mental. Rasa malas juga bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Saat kita malas, stres bisa menumpuk karena pekerjaan menumpuk. Hal ini bisa mengakibatkan peningkatan tingkat kecemasan dan kelelahan mental. Nah, selanjutnya, pemborosan waktu. Rasa malas seringkali membuat kita membuang-buang waktu yang sebenarnya berharga. Waktu yang bisa kita gunain buat mencapai tujuan-tujuan kita, justru kebuang sia-sia. Contohnya mungkin lo buang waktu berjam-jam buat nonton konten-konten yang gak ngasih nilai tambah. Padahal bisa digunain buat hal-hal yang lebih produktif. Selanjutnya, hubungan sosial terpengaruh. Kalau kita terlalu sering menolak ajakan teman atau keluarga cuma karena ngerasa malas, hubungan sosial kita bisa terpengaruh. Interaksi sosial yang kurang bisa ngebuat kita ngerasa terisolasi. Nah, terus gimana nih cara mengatasi rasa malas? Pertama, buat jadwal yang realistis. Salah satu cara paling efektif buat ngelawan rasa malas adalah dengan buat jadwal yang realistis. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang membagi waktu dengan seimbang antara pekerjaan, istirahat, dan hiburan. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, kita bisa lebih fokus dan menghindari penundaan. Yang kedua, mencari sumber motivasi. Mencari sumber motivasi juga bisa membantu kita ngelawan rasa malas. Ya, mungkin ini kedengarannya remeh, tapi tanpa motivasi rasanya berat banget buat ngelakuin sesuatu yang produktif. Gua rasa ini cara yang gampang banget buat kita sebagai pemula. Dan gue yakin perlahan, lo juga bisa produktif tanpa motivasi. Cara selanjutnya, menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat bisa membantu mengusir rasa malas. Pastiin kita cukup tidur, makan dengan baik, dan rutin berolahraga. Saat tubuh dalam kondisi prima, kita akan lebih energik dan siap menghadapi tugas-tugas yang menantang. Selanjutnya, mengatur lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan teratur bisa ngebantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa malas. Bersihkan dan atur ruang kerja agar menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja. Nah, terakhir, paling penting, belajar teknik manajemen waktu. Teknik manajemen waktu bisa ngebantu kita mengoptimalkan penggunaan waktu, sehingga kita nggak terjebak dalam siklus prokrastinasi.
Mulai aja dari teknik Pomodoro sampai bikin to-do list. Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.